Baik, kita lanjutkan sekarang soal nomor 2 ya, latihan soal 4.2 dari buku paket halaman 145. Diketahui suatu fungsi yaitu fx sama dengan dalam kurung 2 min x kuadrat pada interval 0 sampai dengan 2. Tentukan jumlah Riemann dengan menggunakan 6 subinterval sama panjang dan titik wakilnya atau titik sampelnya menggunakan titik ujung kiri tiap subinterval. Soal nomor 2 ini mirip seperti soal nomor 1 yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Pembedanya adalah jumlah subintervalnya. Kalau nomor 1 menggunakan 4 subinterval, kemudian untuk soal nomor 2 kita menggunakan 6 subinterval ya. Langkah-langkah atau cara kerjanya sama ya. Berarti langkah yang pertama kita akan coba gambarkan dulu grafik fungsi fx. Nah, seperti ini ya. Kembali di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Jadi kita tahu karena ini adalah fungsi kuadrat, ini kan 2 dikurangi x kuadrat. Nah, nanti jadinya fungsi kuadrat. Maka nanti kurvanya itu akan berupa parabola ya. Kebetulan di sini parabolanya terbuka ke atas. Nah, ini kalau kita lanjutkan ini sebenarnya nyambung ya. Tapi ini sengaja saya potong karena kan tugas kita adalah menentukan jumlah Riemann pada interval x sama dengan 0 sampai dengan 2. Dari sini sampai sini saja ya. Di soal diketahui menggunakan 6 subinterval ya, 6 subinterval sama panjang. Berarti kalau panjang totalnya ini 2 satuan, logikanya nanti panjang masing-masing subinterval itu akan sama dengan sepertiga satuan panjang. Dari mana? Dari 2 dikurangi 0 dibagi 6. Ya, 2 dikurangi 0 itu 2, 2 dibagi 6 ya sama dengan 2/6, atau kalau disederhanakan itu sama dengan sepertiga satuan panjang. Nah, nanti kalau digambarkan ya, ini adalah partisi yang pertama ya, subinterval yang pertama. Yang kita gunakan sebagai titik sampel ini adalah titik ujung kiri tiap subinterval nih. Nanti x1 itu sama dengan 0 ya. Kemudian ini subinterval yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, kemudian ini yang keenam. Lalu kita tuliskan dulu rumusnya ya. Kita kembali menggunakan notasi sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 6. Kemudian ini rumus luas persegi panjang ya. Fxi dikalikan dengan delta x, yang mana delta x-nya itu adalah panjang dari masing-masing subinterval, yaitu sama dengan berapa tadi? Sepertiga ya. Delta x-nya sama dengan 1/3. Nah, yang ini sepertiga, ini sepertiga, ini sepertiga, dan seterusnya ya. Ini sama semuanya. Nah, ini sepertiga semuanya. Oke, baik. Karena di sini fxi-nya itu tidak cukup terlihat ya. Kalau kita mengandalkan grafik fungsi ini tidak cukup akurat, maka lebih enak kalau kita hitung aja ini. Jadi untuk interval atau untuk subinterval yang pertama ya, berarti I1. Nah, maka x1 itu kan sama dengan 0. Kemudian untuk I2 berarti x2 sama dengan sepertiga. Jadi ya, ini saya hapus saja supaya kelihatan. Nah, kan panjangnya dari sini ke sini kan sepertiga. Berarti ini ya x sama dengan sepertiga kan gitu ya. Kemudian untuk I3, nah berarti x3 nanti sepertiga ya, sepertiga ditambah sepertiga itu akan sama dengan 2/3 ya, sekitar 0,6. Nah, ini 2/3, kemudian I4 berarti di sini kita punya x4, 2/3 ditambah sepertiga itu sama dengan 1 ya, 3/3 itu 1. Lalu kita punya I5, x5 berarti 1 ditambah sepertiga itu 1/3 atau 4/3, kemudian I6 ya. Nah, kita punya 4/3 ditambah sepertiga itu akan sama dengan 5/3. Nah, yang di sini ya, ini 5/3. Oke. Kemudian kita akan hitung fxi-nya. Nah, untuk f0 ini sama dengan 2 dikurangi 0 ya, 2 dikurangi 0 tapi di kuadrat. 2 dikurangi 0
dikuadrat sama dengan 2 kuadrat itu 4. Lalu di sini kita punya F sepertiga, berarti 2 dikurangi sepertiga kuadrat ya. Nanti kalau dihitung itu akan sama dengan 2,8. Ini saya gunakan kalkulator ya. Lalu kita punya F 2/3, ini sama dengan 2 dikurangi 2/3 kuadrat ya. Langsung aja hasilnya 1,8. Jadi maksudnya begini, ini adalah F0, yang ini F sepertiga ya, 2,8. Kemudian yang di sini F2/3 ya, 1,8 dan seterusnya. Nah, karena kan titik sampelnya atau titik wakilnya itu kita menggunakan titik ujung kiri dari tiap subinterval gitu ya. Berarti di sini kita punya F1, 2 dikurangi 1 dikuadrat ya, ini sama dengan 1. Kita punya F 4/3, 2 dikurangi 4/3 di kuadrat, ini hasilnya tadi berapa ini? 0,4 ya. Kemudian kita punya F 5/3 sama dengan 2 dikurangi 5/3 kuadrat sama dengan 0,1. Nah, ini sudah ketemu semuanya ya. Tinggal kita masukkan ke rumus sigma ini ya. Oke, ini akan sama dengan ya, berarti 4 kali 1/3 ya. Kan rumusnya adalah fxi dikalikan dengan delta x. Delta x-nya 1/3. Makanya di sini 4 kali 1/3. Dan seterusnya ini plus 2,8 kali 1/3 plus 1,8. Coba ini saya rapikan ya. Plus 1,8 kali 1/3 plus dan seterusnya ya. Nah, yang terakhir nih berarti 0,1. Yang ini ada ya. Nah, ini 0,1 dikalikan dengan 1/3. Nah, karena 1/3-nya itu kan sama ya ini ya. Nah, ini sama seluruhnya. Berarti kan bisa kita tarik keluar ya, bisa kita keluarkan. Berarti 1/3 dikalikan dalam kurung 4 ditambah 2,8 ditambah 1,8 ya, ditambah 1 ditambah berapa ini? 0,4 ya, ditambah 0,1 tutup kurung nih. 1 2 3 4 5 6 pas ya, 1 2 3 4 5 6. Ini memang dibutuhkan ketelitian. Ada 6 subinterval. Nah, ini sudah cocok ya. Ini juga 6. Oke. Selanjutnya ini kalau kita hitung ya, nanti jadinya 1/3 ya. Ini kita kalikan dengan 10,1. Nah, ini totalnya 10,1. 1/3 kali 10,1 ini akan sama dengan 3,3 sekian ya. Kalau kita bulatkan ya bolehlah kita anggap ini 3,37. Nah, ini adalah jawabannya ya. Jadi jumlah Riemann dengan menggunakan 6 subinterval sama panjang untuk fx sama dengan 2 min x kuadrat, interval 0 sampai dengan 2 adalah sekian ini, 3,37 ya. Gampang ya.